Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain. Sudah lama ambo tausiah, baru iko di ruang tunggu pasien. RSUD Padang Panjang kok punya kelebihan dari tempat lain. Apa kelebihannya Pak Ustaz? Pagi disediakan kultum. Setelah kultum ada membaca Quran. Bacaan Qurannya tidak pula main pilih-pilih, comot-comot acak, tapi berurutan sampai khatam. Lalu kemudian ada wirid rutin. Kalau anak silakan masuk, tidak steril. Kalau satu dipersilakan, semua pasien minta masuk, maka kita mesti punya disiplin. Kalau satu tak boleh masuk keluarganya, semua tak boleh masuk. Kalau satu boleh masuk suaminya, boleh masuk. Kalau hanya boleh masuk pembimbing rohani, maka pembimbing saja yang masuk. Dimusyawarahkan. Allah jaga hati, Allah jaga kolbu bapak, Allah jaga sir bapak, Allah jaga pikiran bapak. Ihfazillah, jaga Allah, jaga hukum Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain. Sudah lama ambo tausiah, baru iko di ruang tunggu pasien. Tadi ambo disampaikan Ustaz, iko kajian awak eksklusif. Ambo bertanya itu sagan, makasih eksklusif. Sampai di situ baru ambo paham. Rupanya eksklusif itu di ruang tunggu pasien. Itu rupanya, makasih. Hari ko awak berbahagia bisa bersuah dengan Bapak Wali Kota Padang Panjang, dengan Buya awak, Buya Jel Fatullah, Ibu Direktur RSUD Padang Panjang, Adojo, Buya Ketua Majelis Ulama Indonesia Padang Panjang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua PN, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Kantor Kementerian Agama, alim ulama, cadia pandai, nenek mama, gundokan duang, ibu-ibu dokter spesialis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunan. Kasadonyo insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ambo jamaah itu macam-macam. Ada polisi, ada tentara, ada pengacara, ada bisnismen, dokter ada juga. Dan ambo dulu acok mengisi tausiah di ID, Ikatan Dokter Indonesia. Datang juga ke rumah-rumah ke IID, Istri-Istri Dokter Indonesia. Jadi salah satu jamaah ambonan dokter itu bercerita kamu, Ustaz Somad, kalau pasien itu datang, saya bawa cerita. Mbak kabar bapak, gimana pekerjaan, gimana anak, gimana keluarga, gimana. Akhirnya dek kami lama baca rito, lupa pasien itu bawahnya sakit. Selesai itu, jadi apa kesimpulannya Pak Dokter? Sebenarnya mereka kok indak sakit badan, tapi sakit hati dan pikiran. Lalu muncullah sakit-sakit badan. Ambo kok orangnya selalu penasaran. Jadi sebenarnya Pak Dokter, berapa persen pengaruh obat ini ke pasien? Kata Dokter Iko, entah betul tidak, Allahu a'lam. Beko dokter-dokter keceknya ube kok membuat orang sehat cuma 20%. Yang 80% itu adalah sugesti dan psikologis. Oh, begitu. Jadi kalau ada orang namanya
Ambo Ustaz, semakin basuh dokter makin sakit. Berarti yang nambah penyakit itu tak lo sampai hatinya biar aku diduk-duk ke dokter kan. Suatu hari Ambo basuh dengan dokter Uin, nya dosen kawan Ambo. Pak dosen sakit. Enggak Ustaz, Ambo sehat. Mengapa ke rumah sakit kok? Mertua saya sakit. Apa sakitnya? Awalnya sakitnya biasa aja, kakinya luka Ustaz. Terus ya kakinya luka, saya bawa periksa. Lalu dokter ini ngasih tahu kaki ibu ini luka karena ini nanti berbahaya, gula darahnya naik, jantung koroner, ini nanti akan diamputasi, dipotong. Itu koma gini Ustaz. Jadi yang mau bandingkan cerita dokter nan baik tadi dengan Pak dosen Konan Basuo dengan dokter juga. Rupanya dokter Iko bisa membuat orang nan sehat sakit, dan orang nan sakit semakin sakit, orang sakit jadi sehat. Pengaruh dokter ko luar biasa. Ustaz Somad selalu ke dokter. Setio ada jadwal, pasti ada jadwal ke rumah sakit. Tapi Ambo indah sakit. Tausiah. Kalau nan periksa sebenar-benar periksa, terakhir saya ke rumah sakit tahun 2009, medical check up untuk persyaratan CPNS. Sejak itu tidak pernah lagi. Jadi kalau orang mengatakan, Ustaz kenapa sehat terus? Ambo tidak sehat, cuma tidak periksa. Tapi saya tidak menganjurkan orang hanya sekedar dengar tausiah, ceramah, doa, zikir, jamin sehat. Itu tidak betul. Karena zaman Nabi Muhammad SAW, orang nan sakit itu dikasih pengobatan 3. Nang pertama didoakan, nang kedua makanan. Maka ada hadis, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 pengobat, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Habbatus sauda syifa'un min kulli da. Habba sauda, biji-biji hitam, obat dari segala macam penyakit. Ini yang disebut dengan herbal. Tapi ada juga hadis yang model begini, hadisnya palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Nah, membuat penjual terong supaya laku. Jadi pertama doa, yang kedua herbal, yang ketiga Nabi menyuruh sahabat berobat ke Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah iko orang yang lulus dari fakultas kedokteran di Jandi Sabur. Jandi Sabur itu dulu Persia, karena kemajuan teknologi zaman itu belum ada di Makkah, Madinah, Jazirah Arab, tapi di Persia. Persia waktu itu negara yang kuat, sampai-sampai mengalahkan Roma. Itu diceritakan dalam satu surat dalam Al-Quran, namanya surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi. Dikalahkan bangsa Roma oleh bangsa Persia. Persia itu sekarang adalah Iran. Nah, jadi 3 cara ini tetap saya anjurkan bagi jamaah dimanapun berada. Walaupun pengajian Iko eksklusif tertutup di RSUD Padang Panjang, tapi sebenarnya bisa diakses dimanapun berada melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, maka beruntunglah bisa bekerja di rumah sakit. Kalau bahasa Arabnya rumah sakit iko mustashfa, diambil dari kata syifa. Syifa artinya sembuh. Mustashfa tempat orang sembuh. Jadi kalau masuk ke situ sembuh. Bahasa Inggrisnya disebut dengan hospital. Kalau Ambo bertamu ke rumah orang, nyaman Ambo di situ, Ambo akan mengucapkan thank you for your hospitality. Terima kasih atas kenyamanan yang Anda berikan. Jadi hospitality, kenyamanan. Jadi memang yang paling layak RSUD ini namanya hospital. Karena Ambo sampai di situ nyaman, bersih, tenang. Naik kate pemandangannya. Apa kata Pak Waku tadi? Ini Pak Ustadz, kita seperti hotel bintang 5 nih, pemandangan. Rumah tangannya jangan ragu-ragu.
kenyamanan, ketenangan, bahasa Arab mantap, mustasfa, sehat, tapi begitu sampai ke bahasa Indonesia rumah sakit. Tapi awak husnuzon saja, maka suinya rumah-rumah yang orang sakit, tapi sesudah itu inyo sehat insyaallah. Buktinya apa? Iko RSUD Padang Panjang kok punya kelebihan dari tempat lain. Apa kelebihannya Pak Ustaz? Pagi disediakan kultum. Setelah kultum ada membaca Quran. Bacaan Qurannya tidak pula main pilih-pilih, comot-comot acak, tapi berurutan sampai khatam. Lalu kemudian ada wirid rutin. Loh, Ustaz tahu dari mana? Sebelum ke situ kan kami ngecek dulu dia. Nah, ambo kalau tausiah di Tampe itu, ambo tidak terlalu banyak, ambo hanya mengumpulkan bahan. Pak dokter awak bercerita panjang tadi bahwa obat itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Bagaimana beliau pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, ada pasien sakit batuk-batuk, ubek lah habis diagi, ubek mencret, sehat juga. Minum iko Pak, yang penting banyak minum air zam-zam, baca doa. Mantan wawa, wakil wali kota. Sebenarnya aku tidak mau menyebut nama tadi Bu ya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi banyak sekali bukti-bukti. Kenapa? Karena manusia itu bukan robot. Manusia itu di dalam dirinya itu ada hati, ada pikiran, ada roh, ada jiwa. Itu diikuti oleh anggotanya tubuh ini. Makanya kadang hari Ahad pesta, ada nikah, ada walimah, ada akikah, ada nikah lagi. Aku sebenarnya memancing senyum ibu-ibu. Lalu acara itu pulang dari acara pesta tadi, jantung kau ndak tahan rasanya, ambo ndak tahan kau kecek si ibu. Si bapak nandak sampai hati manca lihat istri buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap. Oh sweetie my baby. Dipanggilkanlah dokter dari puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Kata dokter puskesmas, tolong Pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh, sebab ini tensinya 180/150. Maksudnya jangan bawa jauh-jauh, susah jenazahnya nanti. Ada tadi makan daging kambing, indah. Soto kambing, indah. Sate kambing, indah. Gulai kambing, indah. Ternyata bukan kambing itu yang menaikkan gula darah, kolesterol, tekanan jantung. Lalu apa nama buek itu? Waktu undangan tadi nampak kawan galangnya gadang banyak. Cuma bahasa. Ambo minta maaf 10 jari sabaleh dengan kepala. Ambo ustaz nan indak pandai menyindir-nyindir. Jadi kalau ada orang galang, jangan perlu disimpan ke dalam jero. Biasa saja, ambo tidak memandang. Dari tadi tidak ada yang memandang. Wallahi tidak ada yang memandang. Itu memang kedua begitu saja. Cuma dokter itu kan bahasanya lembut. Kalau ditanya dokter, ini faktornya apa dokter? Kan bukan karena makanan. Bahasa dokter ini lembut. Ini faktor psikologis. Faktor psikologis, bukan faktor psikis, faktor psikologis. Tapi kalau bahasa ambo, bahasa ustaz, bahasa ambo, iko faktor busuk hati. Itulah nama buat awak indah tentram dalam hidup iko. Makanya tema iko luar biasa. Katuhan semakin dake. Kalau dake awak ke Tuhan, indak berpengaruh ba'a oto orang, ba'a galang orang, ba'a cincin orang. Itu punya inyo. Awak ikut bahagia melihat kebahagiaan orang. Awak selalu bersyukur, alhamdulillah inyo punya oto kini, ndak menumpang kau tuambo. Alhamdulillah rumahnya gadang kini, bisa awak membuat pengajian. Jadi sebenarnya adalah bagaimana mendengarkan yang di dalam diri awak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, ada sekepal.
Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, maka membersihkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau nampak rasa masalah umat kini, itu penting bagi ibu yang ada di rumah sakit RSUD Padang Panjang, karena menangani masalah ini dicek tidak ada penyakit. Akhirnya dibacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Kata jin, saya sudah lama pensiun. Jadi penyakit itu memang dari diri dia sendiri. Makanya di bulan Ramadan itu dikatakan itu dikabek, dike, supaya apa? Supaya orang jangan selalu menyalahkan setan. Itu salah satu setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kursi. Laki yang boko berselingkuh, laki kok tidak digoda setan, memang gatal. Kok seketek salah setan, seketek salah setan. Kalau setan nanti aniayo, kok membuat komisi, namanya Komisi Perlindungan Setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kesalahan awak. Kerajosan itu hanya mengipas api. Ada percikan apinya, adunan yang kipas. Tapi apinya lah padam, setengah mati saya mengipas, tidak akan ada yang bisa dia hidupkan karena sudah padam. Dipadamkan hasad, dengki, busuk hati, mencari tetangga di oto baru, demam panas. Tetangga rehab rumah ICU. Basuh kawan di bank. Mau kemana? Ambo store ONH. Mau berangkat haji? Iya. Yang berangkat? Kok udah mulai naik kok? Berangkat haji? Berangkat kasar? Surang. Jangan posting semua kenikmatan di medsos, karena tidak semua orang siap menerima kebahagiaan Anda. Kami tadi malam dengan tablik akbar di Muko Jam Gadang, Pak Wako mencaliak beritakan, ini sanang, ini sabi tadi malam tadi Ustaz kami caliak ramai, ini sanang melihat kebahagiaan kami, tapi tidak ada orang sanang. Pagi tadi waktu kami sarapan dibacakan kamu, iko orang nan komen tidak sanang, tahap apa kecil. Jadi ado saja orang nan tidak senang melihat kebahagiaan kita. Dan ketika kita dapat nikmat, mesti cepat kita balikkan kepada Allah. Rumahnya bagus ya, alhamdulillah. Anaknya ganteng ya, alhamdulillah. Cepat balikkan kepada Allah, dakik ke Allah. Ini sekarang banyak orang aku, saya. Anaknya ganteng ya, buah jatuh tak jauh dari pohon. Kecuali kalau jatuhnya ke air dan dimakan burung. Balikkan kepada Allah. Suami ibu ganteng ya, matonya rusak. Anak ibu cantik ya, siapa dulu mamanya? Apa itu? Itulah penyebabnya orang kena ain hak. Karena setan datang melalui hasad, melalui ujub, merasa lebih. Saya dokter spesialis, saya orang tercerdas, saya orang hebat, saya orang kaya. Kau tak ada apa-apanya, balikkan kepada Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Ambo selama kenal dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, dari mulai awal Basuo 2 kali nyobao ambo ke Islamic Center, sampai hari iko, sampai ke rumah ibu di Padang, belum pernah ambo meraso inyo iko masalah perasaan, guys. Awak bisa baca kamu itu kalau pandai-pandai merasa, jangan merasa pandai. Kok banyak orang merasa pandai merasakan perasaan orang lain. Iko kan banyak. Selama membuat tausiah, kok kan banyak bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah, direktur, macam-macam. Kamu berjalan dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, raso biasa saja, tidak ada rasa sungkan. Kadang ada pejabat iko, barek awak, dake, senyumnya ditahan.
ngecek pun gitu juga ditahan. Bakal ndak jalan pangkal di ujungnya saja. Gitu. Jadi awak pun sagan batanyo, akhirnya inyo sagan sama-sama membuka handphone. Inyo sagan seolah-olah inyo sibuk, sama-sama tidak sibuk. Tapi kami berdua buka handphone bercerita. Bakal tadi, bakal alhamdulillah sehat. Bakal ibu, maksudnya ibunda sehat. Salam ambo kasado keluarga iyo. Jadi mengalir saja begitu. Lidah ini diciptakan Allah untuk mewakili rasa. Tapi kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kita ungkapkan, kata selalu bohong tentang rasa. Andai kita ceritakan, rasamu belum tentu rasaku. Jadi kita mesti pandai-pandai merasa. Maka ambo tidak mengatakan ambo paling pandai merasa. Tapi kalau tausiah, ambo insya Allah tidak pernah lebih dari 60 menit. Kecuali di eksklusif itu hanya 30 menit. Memang awak tadi kan dibagi ada materi, ada tanya jawab beko, dan memang botolnya memang 300 ml. Sampai yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itu. Jadi dake awak ke Allah Subhanahu. Ustaz, saya nggak bisa sholat. Saya ini kan dokter spesialis lagi membedah. Masuk bedah jam 11 azan zuhur. Keluar dari ruangan bedah itu jam 4 sudah habis waktu zuhur. Gimana sholat zuhur saya Pak Ustaz? Itu diantara beberapa pertanyaan ke ambo. Iko baru mengaji kok, baru hijrah kok, baru tobat kok. Tiba-tiba mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkan pasien, meninggal. Iko darurat tingkat tinggi. Satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa pernah Nabi menjamak tanpa musafir. Beliau tidak musafir, dijamak. Itulah dalil dokter yang amat sangat urgen bisa menjamak, tapi tidak qasar, karena qasar mesti ada jarak musafir. Menurut Syekh Wahbah Zuhaidi 89 km. Jadi nanti dia jamak takhir zuhur itu ke asar, asarnya 4 rakaat, zuhurnya tetap 4 rakaat, darurat tingkat tinggi. Tapi ini jangan dipakai generalisir. Ambo tidak mau setelah tausiah iko sado bidan karyawan menjamak sadunya. Mau ditanya, mengapa tidak dijamak? Ustaz Somad menyambi. Iko darurat tingkat tinggi, nyawa orang menjadi taruhannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ambo, indah ada orang nan menasehati. Kalau dulu ada amak ambo, amak lah meninggal. Lalu sianan menasehati ustaz. Nasihat untuk ambo kini 2. Nampak tamo rumah sakit, nangka 3 liang lahat. Maka dalam sebulan ambo wajibkan diri ambo ke rumah sakit. Kalau ada jamaah, ada keluarga, ambo paksakan di sakit. Sebab rumah sakit lah nan bisa menasehati ambo. Ustaz Somad, nanti selesai tausiah bisa kita ke rumah sakit? Bisa Pak. Rumah sakit umum Arifin Ahmad depan Masjid An-Nur. Datang sampai ke rumah sakit, dipasangkanlah ambo jubah warna hijau yang kancingnya di belakang. Pasang. Wah, masuk ke ruangan kaca, tulisannya di atas ICU. Insyaallah. Ustaz Somad silakan masuk. Bapak-bapak, kami di luar Ustaz. Dalam hati ambo begini mereka menghormati ambo. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Sampai ke dalam, rupanya satu penyakit menular di dalam tulang. Sampai ke dalam sunyi sepi. Aku pasti awak nan minta didoakan tuh Ustaz. Ambo pun doa. Mata telingonya iko. La salam wala kalam. Sunyi sepi. Dan ada suara di situ. Tit 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 tit. Khawatir pula ambo. Yang ambo khawatirkan pas awak doakan.
Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkan jamaah kami ini syifaan ajilan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya dzal jalali wal ikram ya syafi ya kafi ya muafi. Meleleh air matung. Mau panggil dokter? Pak dokter? Iya. Manganya manangi. Inyo waktu sehat merespon ustad. Kalau basuh aja ustad, lukan tangannya, baka bau ya. Kalau basuh aja ustad senyum. Kini tangannya tidak berulur, senyumnya bisa tidak lagi bisa. Satu-satunya respon tinggal air mata. Dia mengenal suara ustad karena dia selalu datang pengajian ustad. Oh. Makin yakin ambo tentang hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Dokter nan memberitahu ambo bahwa orang koma sekalipun itu di dalam ada macam keong Pak Ustaz. Itu alat itu tidak pernah off. Mungkin matanya terpejam, bibir tak berkata. Kata-kata ini selalu diulang menjelang Idul Fitri, ketika kaki tak bisa melangkah, tangan tak bisa menghayung, mata terpejam dan mulut tak berkata-kata. ICU. Betul hadis Nabi bisikan kata lingo sebelah kanan, la ilaha illallah. Salah besar kalau ada orang mengatakan dia sudah tak mendengar apa-apa. Dokter namanya Bu Ikambo, inyo mandanga. Maka ibu sakit hati manapun kelakinan sakit itu jangan capek salah mati. Inyo mandanga. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Tapi yang aduh lo gerak CCTV-nya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ustadz Somad mencari nasihat ke rumah sakit, maka semestinya orang yang bekerja di rumah sakit lebih taat daripada Ustadz. Karena dia tiap hari dapat nasihat kematian-kematian. Malaikat maut paling dakik ke rumah sakit. Maka yang paling mengambil pelajaran dari kesakitan kematian adalah orang yang bekerja sakit. Betul atau tidak ini? Ternyata tidak. Karena logika berpikir manusia tidak macam itu. Menurut logika saya, orang bekerja di rumah makan, makannya enak. Di situ ada randang, di situ ada balui, di situ ada di situ ada katupek gulai paku. Ternyata logika ambo salah. Dari mana Ustaz tahu? Waktu ambo turun ke belakang ke toilet, ada orang sedang makan. Ternyata inyo cuma makan nasi sama ikan masin. Pas ditanya, kok lauknya cuma nih? Ambo ndak bahasa lagi bu ya. Dek tiap hari yang bocah lihat. Bahayanya orang bekerja di rumah sakit. Tak lagi tersentuh menengok orang sakit dan mati, karena itu pemandangan sehari-hari. Jadi kalau ada ustaz berceramah, ingatlah mati, kecil orang yang di rumah sakit, ambo tiap hari macam itu. Laki-laki, mohon maaf beribu maaf, senang kepada perempuan. Tapi kalau laki-laki terlalu sering dengan perempuan, dia mulai kehilangan selera. Itulah yang terjadi pada artis-artis, perancang busana, koreografer. Saking seringnya menengok perempuan cantik, akhirnya lewat cewek cantiknya slow saja, tapi lewat laki-laki maniti dia. Nana bu kecek kan iko fakta atau fiktif? Diakui rumah sakit. Jadi mako ambillah pelajaran bukan hanya sekedar pemandangan. Kalau ndak mempan, ambo ditanya, patang, aduh sore, Ustaz Somad, suami saya nggak sholat. Gimana caranya buat dia sholat? Dua bu, dan pertama bawanya ke rumah sakit. Tunjukkan orang-orang nak sakit. Udah, aku apa kau sakit? Ndak lah mulai mati. Baik tujuh lah udah beko. Kalau tidak sholat juga bagaimana Pak Ustaz? Bahwa ke liang lahat, acara pemakaman penguburan jenazah, ada dake itu, ada misalnya di
tamu, agak tulak kan sekete. Inyolah memegang jenazah itu, ambo basuo jo jamaah awak pakai anting, ada bekas antingnya di talingo. Ambo ko dulu jahe buya, sado minuman ambo minum, doso ambo buwe, ambo bertobat. Gimana titik balik bapak bertobat? Waktu itu ada orang meninggal, tagak ambo di tepi kubu. Entah siapa menulak jatuh ambo ke bawah. Ambo nama memegang jenazah tu taraso dingin dari kaki. Sejak itulah ambo tobat. Jadi betapa sakit dan kematian itu melalui satu titik proses manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo heran juga mencari jamaah eksklusif iko. Mana orang kau dari tadi mencari ambo kau senyum. Sesudah mencari diri ambo baru ambo senyum. Rupanya memang lain topi ambo senyum. Itulah hebatnya RSUD Padang Panjang. Kalau ditampek-tampek lain, payah mengenali. Ustaz Somad kau kan pakai peci, pakai baju putih, pakai peci, pakai baju putih. Sampai jamaah bertanya, tak berganti-ganti baju ya. Sampai kalau ambo nonton video ditanya dia orang, iko di mana kok? Ndak ingat. Iko di mana kok? Ndak ingat. Tapi nanti kok pasti di RSUD Padang Panjang. Memang cerdas pulang RSUD Padang Panjang. Tadi ambo dibawa oleh Ibu Direktur, Pak Wako, Buya untuk mencaliak jamaah nan sakit, namanya Irfan, umurnya 6 tahun, sakitnya tipes. Ambo caliak di ruangan itu tulisannya atfal. Atfal itu bahasa Arab. Kalau cie anak ketek tiflun, kalau 2 orang tiflani, kalau 3 atfal. Ambo lamu taman nuang. Iko kan bukan rumah sakit Islam. Iko bukan rumah sakit swasta. Iko rumah RSUD. Tapi namo yang dipakai atfal. Ada baca Qurannya, ada nasihatnya. Dan sesudah sehat, inyo dikrimbat. Supaya mungkin selama di rumah sakit tidak mandi, rambutnya lah macam sarang tawon, dirapikan. Ustaz Somad, kita mau ke RSUD Padang Panjang. Di situ nanti yang rambutnya tidak rapi dirapikan. Dalam hati ambo, boy kalau belum rapi. Jadi dari mulai A sampai Z, zohir dan batin diurus. Mudah-mudahan keluarga besar dari direktur, karyawan, dokter spesialis semuanya selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ada di RSUD ini dua-duanya dapat sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunianya dapat karena dia digaji, akhiratnya dapat karena menolong orang yang sakit menjadi sembuh sehat. Ambo basuo dengan bupati 2 periode. Nama daerah tak boleh disebutkan, menjaga kode etik. Apa yang menyebabkan bapak dipilih orang? Membuka orangnya suku penasaran. Suara bapak tertinggi. Apakah bapak pakai money politik? Tidak. Gambar bapak ditempel di atas pokok kelapa? Tidak. Jadi apa yang bapak buat sehingga orang memilih bapak? Saya nih Pak Ustadz, asal ada orang sakit saya jenguk. Karena orang yang sakit saat dijenguk sangat berkesan bagi dirinya dan keluarganya. Maka ibu dokter, bapak dokter, bidan, perawat, karyawan, kalian amat sangat berkesan di hati mereka. Andai mereka bisa membalas, dia balas. Andai tak dia balas, mereka akan pasti mendoakan. Andai tidak, malaikat akan menurunkan rahmatnya. Itu pasti. Maka jangan hanya berpatokan pada gaji, pada golongan, pada tempat kerja. Nyatakan kenyamanan, ketenangan jiwa karena sudah mampu berbagi dengan orang lain. Makanya ada ungkapan namanya The miracle of giving, keajaiban memberi. Menerima itu indah, tapi ternyata memberi juga jauh lebih indah. Bapak Ibu memang tidak memberi uang, tapi memberi kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan kepada orang lain. Hanya orang-orang yang tenanglah yang bisa menenangkan orang lain. Kalau bapak dokter, bidan, perawat, karyawan tenang di rumah dengan anak istrinya tenang, di sini dia akan menenangkan orang lain.
Tapi kalau dia di rumah kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, babak belur, maka di sini mustahil dia akan menenangkan. Khawatirnya marahnya kepada suaminya di rumah tak terlampiaskan, dilampiaskannya ke pasien. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ketenangan itu? Di sini. Siapa yang punya ketenangan? Allah. Bagaimana supaya Allah menurunkan ketenangan? Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Keterangan di luar Islam dicari dengan macam-macam. Anda mau tenang, pejamkan mata, hirup aromaterapi, dengarkan suara gemericik air dan kicau burung. Tarik nafas, tarik lebih dalam, tahan, ditahan, dia keluar bawah. Islam tidak mengajar itu mencari ketenangan dalam Islam. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Patang Buya mengecek kalau mau tenang, subhanallah. Ada Buya menyabit kalau mau tenang, astagfirullah. Ada pula ustaz namanya bi kalau mau tenang, la ilaha illallah. Ada satu lagi kalau mau menyebut tenang, Allah Allah. Jadi bapak pakai yang mana? Itulah ustaz. Sampai kini alun-alun amalkan. Mana yang paling nyaman amalkan. Nah, kalau Ustaz Somad mau mendatangkan ketenangan, ambo selalu bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak usah pakai Sayyidina. Nabi itu bukan orang Pariaman. Ambo tidak pernah mempermasalahkan. Yang pakai Sayyidina silakan, dan tidak pakai Sayyidina silakan. Dua-dua ada dalilnya. Karena tujuan kita adalah menenangkan batin. Apalagi bapak ibu yang ada di rumah sakit, dalam keadaan darurat, emergensi, hadapi keluarganya lagi. Menenangkan itu hanya dengan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak tenang mustahil bisa memberikan ketenangan. Tenangkan diri kita, kita tenangkan orang lain dengan dekat kepada Allah, baik kepada pasien, insya Allah. Semua yang kita lakukan ini diridhoi Allah, insya Allah. Amin ya rabbal. Dimulai jam 11 5 balik, kinilah jam 2 balik kurang 5. Korupsi waktu 10 menit. Ambo kembalikan ke moderator. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Yuk. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada Ustaz dan Bapak Dia dan Pak Wali, Bu Direktur, untuk dapat mencicipi hidangan yang sudah disediakan. Begitu juga undangan dari. Sambil menunggu, kita ada dua sesi dari yang pertama mendengarkan kajian dari Ustaz Somad. Alhamdulillah sudah kita dengarkan. Kemudian berikutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Request dari ibu yang di belakang Ustaz untuk jawaban kayaknya sepertinya Ustaz dimohon kesediaan berdiri menjawab. Supaya ibu yang di belakang juga bisa nampak itu ya. Pertanyaan pertama kita bacakan. Ada pertanyaan langsung Ustaz dari jemaah kita dari Bu Dr. Sri. Silakan Bu Dr. Ada ini. Izin Pak Wako, rambut agak di situ. Bu ya, Bu. Dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya dan mengingatkan kami semua di sini betapa kami harus
Jadi saya ingat kaji Ustaz hari ini mengingatkan saya 15 tahun yang lalu waktu saya pertama menjadi dokter. Waktu itu ada seorang perawat yang mengatakan kepada saya, Dokter Sri, kalau ibu mau berkah dalam profesi ini, setiap pagi keluar rumah ingat tekadkan kepada diri sendiri mulai dengan Bismillah untuk berniat memberikan yang terbaik kepada para pasien. Itu nasihat seorang perawat sakit pada waktu itu. Dan insya Allah Ustaz di sini itulah yang setiap hari kita kerjakan. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada pasien, memberikan pelayanan, mengusahakan waktu pikiran kita untuk pasien. Tapi di kondisi sekarang Ustaz, dengan gencarnya medsos, kadang-kadang kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi ada saja suara-suara yang netizen yang netizen yang membuat kadang-kadang mental kita jadi drop. Kita jadi apa iya kita selama ini rumah sakit tidak membantu pasien, tetapi apa iya kita selama ini cuek kepada pasien? Insya Allah tidak. Nah, saya mau saran dari Ustaz, mohon berikan kami semangat Ustaz, bagaimana menjaga keikhlasan itu tetap hebat, tetap kuat, bagaimana kami tetap bersemangat ke rumah sakit ini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk pasien-pasien kami. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Mumpung bisa bertanya. Jadi yang kedua, kita punya pasien-pasien berat di ICU Ustaz. Kondisi rumah sakit kita tidak memungkinkan keluarga untuk menemani di dalam. Kadang-kadang sebagai dokter kita galau Ustaz. Di satu sisi pasiennya berat, harus ditalkinkan, harus diingatkan, sholatnya nggak boleh tinggal. Tapi di satu sisi kita menjaga supaya ya tidak infeksi, tidak ada keluarga yang banyak masuk. Jadi kadang-kadang itu jadi dilema Ustaz, karena saya pernah juga dengar ada Ustaz yang ceramah pada waktu pasien itu tidak sadar atau pada waktu kondisi berat, maka disitulah setan bisa masuk. Dan sebenarnya kita di rumah sakit tentu kita juga berusaha supaya pasien-pasien kita ini kalaupun harus pergi, pergi dengan husnul khatimah. Ya, mohon saran dari Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu dokter, bidan, perawat merasa banyak sekali serangan dari medsos, maka beban berat orang lain itu kalau kita baca, kita pahami, terasa ringan beban kita. Maka kalau ada Bapak Ibu dokter berat sekali rasanya serangan medsos, maka caliak jualah komen-komen ke Ambo, insya Allah ringan beban. Buka itu Google, tulis caci maki ke Ustadz Abdul Somad. Itu sudah disusunkan oleh Google caci makinya, sumpah serapah. Kalau belum puas juga, cari yang di YouTube. Video-video dan menghujat Abdul Somad. Buat Abdul Somad diusir, Abdul Somad radikal, Abdul Somad. Itu setelah membaca itu, insya Allah terasa ringan semua. Lalu Ustadz yang berat, apa yang membuat Ustadz merasa ringan? Imam Bukhari pulang ke kampung. Kampungnya Bukhara. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Setelah 16 tahun berkeliling mencari hadis, pulang ke kampung halaman. Sampai di kampung, Sultan mengundang ke istana untuk mengajar anaknya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu didatangi, diambil, bukan diantar. Sultan tersinggung, maka Imam Bukhari difitnah.
tak boleh mengajar, dan puncak akhirnya orang tak boleh datang ke majelis dia. Sampai akhirnya di bulan Ramadan Imam Bukhari berdoa, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbitni. Ya Allah, dulu dunia ini lapang, sekarang dunia terasa sempit karena orang tak boleh belajar kepada aku, ambillah nyawaku. Di bulan Syawal meninggal Imam Bukhari tahun 256. Jadi saya waktu membaca kisah Imam Bukhari itu, yang kau alami ini belum ada apa-apanya, Beb. Abdul, ringan sekali yang kau alami ini. Imam Ahmad bin Ambal difitnah, waktu itu penguasanya mengatakan Quran itu makhluk, sedangkan kita ahlu sunnah mengatakan Quran itu qadim kalamullah. Imam Ahmad bin Ambal ditunjuk, Ahmad bin Ambal, Imam Hambali, Quran ini makhluk apa qadim? Kata Imam Ahmad bin Ambal, Al-Quranu qadimun kalamullah. Masuk ke penjara, disiksa, sampai pada akhirnya berganti rezim, keluar Imam Ahmad bin Ambal. Apa kata anaknya, namanya Abdullah, waktu ditanya, bagaimana ayahmu sebelum masuk penjara dengan setelah keluar? Waktu ayahku sebelum masuk penjara, dia sholat sehari semalam 300 raka'ah, 300 rakaat. Setelah dia disiksa, dia hanya mampu sholat 150 rakaat. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Kau belum ada apa-apanya, belum sama, baru hanya diusir di beberapa negara, masih hidup, masih bernyawa, masih bisa tausiah di ruang eksklusif ini. Buya Hamka di kampungnya digelar dengan datuk, diangkat sebagai doktor dari 3 universitas, Al-Azhar, Sutomo Beragama, Universiti Kebangsaan Malaysia. Difitnah, dia menjual Indonesia ke Malaysia, difitnah mau membunuh presiden, ditangkap sampai di penjara, naik tapak kaki sepatu ke atas mejanya. Hei Hamka, pengkhianat negara! Di saat itu Buya Hamka menengok ada pisau silet di samping penjara. Apa kata setan? Hamka, kamu datuk di kampung halamanmu, hari ini kau tak ada harga diri, kau masuk penjara. Ambil pisau silet itu, sobekkan ke nadimu, bunuh saja dirimu. Setan datang berbisik, dia lawan itu. Akhirnya 4 tahun dalam penjara. Keluar, Harum Semerbak namanya. Waktu diwawancarai, dendam Buya Hamka dengan orang yang memenjarakan? Tidak, karena kalau tak dipenjara tak selesai tafsir Al-Azhar. Jadi yang kita alami ini belum ada apa-apanya. Maka kalau kita merasa beban kita berat, berceritalah dengan orang yang bebannya lebih berat. Setelah itu ambil air wudhu, sholat, tenangkan hati. Kebetulan pagi duha, kebetulan malam tahajud, tidak pagi tidak malam petang, bisa sholat sunat hajat, minta supaya ketenangan turun diberikan Allah. Tak sempat sholat karena sibuk di ruang mau operasi, memperbanyak zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan karena mau kejar target 100, 1000 bunyinya tak jelas, pelan-pelan saja. Subhanallah, subhanallah. Ini banyak karena mau kejar target 1000, macam dapat bakwan panas. Nah, ini penting. Lalu kemudian yang kedua, dilema. Kalau anak silakan masuk, tidak steril. Kalau satu dipersilakan, semua pasien minta masuk, maka kita mesti punya disiplin. Kalau satu tak boleh masuk keluarganya, semua tak boleh masuk. Kalau satu boleh masuk suaminya, boleh masuk. Kalau hanya boleh masuk pembimbing rohani, maka pembimbing saja yang masuk. Dimusyawarahkan. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman memutuskan perkara berdasarkan musyawarah, supaya tidak ada rasa bersalah di diri kita sendiri. Keputusan dari rumah sakit umum daerah RSUD Padang Panjang tidak boleh masuk demi menjaga kesehatan, demi menjaga pasien, demi menjaga prinsip keadilan, sehingga tak ada yang merasa bersalah. Ibu direktur tak merasa bersalah, dokter tak merasa bersalah, karena ini keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Ada satu yang terpenting tentang sakratul maut. Andai Abdul Somad masuk di ruang ICU, anak istri jamaah tak boleh masuk, sendirian, malaikat mencabut nyawa, apa yang terakhir diucapkan? Kebetulan ada jamaah kita dari Malalu.
Jamaah ini masuk rumah sakit di Cipto, Jakarta. Sudah diponis oleh dokter sama keluarganya, bawa saja pulang. Bawa pulang, kami tak sanggup lagi. Koma berbulan-bulan. Sampai akhirnya suatu hari dia tersadar, terbangun. Ditanya sama dokter, kenapa bapak tiba-tiba terbangun? Sebab waktu saya koma itu datang Ustadz Somad. Kata Ustadz Somad menanya satu pertanyaan, bilo buek tablik akbar. Akhirnya dia pun pulang ke Malalo dari Jakarta, membuat program halal bihalal pulang Basamo. Dibuatlah tablik akbar. Ambo, saya orangnya penasaran, saya jumpa dengan bapak. Betul bapak waktu koma itu datang Ustadz Somad? Iyo Ustadz. Keceknya bilo tablik akbar. Setelah itu bapak sadar, saya sadar, pulang ke rumah sehat. Padahal ambo tidak ada datang kayaknya. Ambo tidak kenal. Jadi ambo tanya, bapak kalau pagi apa yang bapak tengok? Ceramah Ustaz. Kalau malam sebelum tidur, ceramah Ustaz. Kalau bapak nyetir apa nampak danga, ceramah Ustaz. Ambo ambil kesimpulan. Apa nan awak calia, apa nan awak pikirkan, apa nan awak danga, itulah nan akan datang waktu awak koma. Maka Abdul Somad nan datang sebab itu nannya tonton. Jadi beko kalau ada orang koma tiba-tiba keluar dari mulutnya. Ibu lah tahu apa namanya tonton? Sejak itu sampai kini anak ambo lahir Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Sejaknya lahir 17 Februari sampai kini bulan Mei 2023 non-stop bacaan Quran di kamar, tidak pernah berhenti speaker. Sebab apa? Sebab ambo semakin yakin. Ambo lah lama menceramahkan, tapi makin yakin waktu mendengar itu. Ambo ingin akhir ayat ambo la ilaha illallah. Iyo kalau ada orang yang membisikkan. Tapi kalau ambo sakit di ruang ICU, jangan ibu bapak dokter berpikir, Ustaz Somad kok awak bisik kan? Tidak usah aja kan Ustaz tiap hari ini ada itu. Nah, kami walaupun Ustaz, iya udah jadi. Kami kok tetap bapak ibu bisikkan ke telinga sebelah kanan. Itu talqin sunnah, indah ada ikhtilaf antar ulama. Cara mengajarkannya telinga sebelah kanan pelan. La ilaha illallah. Kalau nampak lidahnya la menyabit, tidak bersuara. Nampak lidahnya bergerak, cukup. Jangan dikacau lagi. Tapi kalau nyoba igau, bertanya-nya, barah ragu bareki di masure tanah. Bisikan yang pikirkan itu lagi. Maka la ilaha illallah. Yang paling indah adalah anak. Kalau anak belum ada, anak belum bisa, maka insya Allah ibu membisikkan ke telinga. Ibu siap membisikkan la ilallah ke telinga bapak? Cuba esok pagi. Kalau nyo tak jos sembahyang subuh sampai jam 6, bisikkan la ilallah. Kalau nyo berang, maaf juga Ustaz Somad. Itu jawabannya, Bu. Rupanya tidak urang saya mati, mikrofon bisa mati. Sebelum kita pertanyaan next selanjutnya kepada Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk melalui tulisan di website. Nanti tentu tidak bisa dijawab hari ini semuanya. Dari semua pertanyaan itu yang masuk akan kita serahkan ke tim UAS. Insya Allah nanti biasanya UAS akan menjawab, membuatkan khusus satu video menjawab pertanyaan dari RSUD Kota Padang Panjang. Insya Allah. Pertanyaannya saya bacakan saja. Iya. Tidak tahu dari siapa, tapi yang jelas dan pasti dari jemaah yang hadir. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada direksi RSUD atas pertanyaan ini. Selama saya mengabdi rumah sakit ini, kadang ada keluarga pasien yang kurang mampu yang berobat dan kami dengan sengaja mengurangi tarif berobatnya. Kadang gratis.
sementara kami digaji dengan pembagian atau penghasilan total rumah sakit. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Tidak bisa mencuci kain pakai air najis. Lagi apa Bu? Pak, lagi mencuci. Pakai apa? Pakai air najis. Tak bisa bersedekah dengan mencuri. Bersedekah dengan mencuri itu dilakukan oleh Robin Hood. Saya Ambo dibawa ke majelis dakwah Islamiyah untuk mensosialisasikan haram mencuri listrik PLN. Datang satu, Ustaz, negara kan tidak adil, maka boleh kita curi listriknya. Ketidakadilan rezim, pemimpin, oknum tidak serta-merta menghalalkan kita melakukan sesuatu yang haram. Maka ini dimusyawarahkan bersama. Jangan sampai ada kita menipu, membohong hanya karena ingin berbuat baik. Siapa yang curang, wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Bagaimana cara menolongnya? Bagaimana solusinya? Apakah melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, sehingga semua gaji karyawan diminta kepada Basnas Kota Padang Panjang supaya ada UPZ, unit pengumpulan zakat. Lalu kemudian dia dibagi hak untuk mendistribusikan, sehingga Basnas Kota tidak hanya uang yang berputar di rumah sakit, dari mulai gaji dokter spesialis, karyawan, pegawai, bidan, perawat, semuanya, sehingga untuk membantu pasien yang sulit dan susah tadi. Saya dulu kalau bertanya ke anak-anak, kenapa kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Ambo ada TK dari rumah, wisuda TK mau tanya, anak-anak besok mau jadi apa? Jadi dokter. Lama, ambo dulu tidak terlalu ambo pikirkan, mana anak-anakku ingin jadi dokter. Kini baru ambo paham. Rupanya dokter itu luar biasa. Dokter itu martilnya ketek. Beda sama tukang. Tukang tuh martilnya bare, besar, tapi gajinya 1 bulan per hari 150.000 sampai 200. Tapi dokter martil ketek, ukul lutut kiri 5 juta. Di kanan 5. Jaga malam, penjaga malam 1 bulan 3 juta paling tinggi. Jaganya dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Senternya gadang, batunya 5. Dokter, baterainya cuma ketek. Buka mulut, 5 juta. Banyak pasien takut menutup mulut. Cepat tutup 5 lagi. Buka tutup dulu. Maka dokter-dokter yang begitu diberikan Allah kemudahan, kelebihan, bayarkanlah zakatnya. Jadi kalau dapat 10 juta, 2,5%, 250.000. Kalau dapat 100 juta, 2,5 juta. Kalau setahun itu dapat 1 miliar, 25 juta. Saya tak tahu siapa yang berzakat, siapa yang tidak. Saya tak berhak untuk memeriksa akun semuanya, tapi ada yang mengawasi kita. La ta'khudhuhu sinatun. Tuhan semakin dake, tidak cukup berzikir tapi juga membayar zakat, maka insya Allah ini membantu ke bawah, menyelamatkan ke atas. Itu salah satu solusinya insya Allah. Demikian. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Barangkali pertanyaan terakhir dari Pak Syariah Syukur, nanti untuk dari dengan kepada Pak Syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz telah menyempatkan diri datang ke rumah sakit kami. Kami doakan Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Bisa kembali ke sini lagi. Amin. Sekedar informasi, saya dokter kandungan. Sehari-hari mengurus istri orang. Jadi terlepas dari itu, kami semua di rumah sakit ini selalu melayani laki-laki dan perempuan. Sementara kita tahu bahwa seorang laki-laki melayani seorang pasien perempuan adalah melihat obat. Yang ingin kami pertanyakan adalah
di mana letak keringanan kami nanti di akhirat, senang atau pekerjaan kami yang padahal Ustaz berbicara di setiap saat kami selalu melihat aurat mau laki-laki maupun perempuan. Tolong terangkan kepada kami supaya kami agak berpikir lebih tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa bekerja dengan tenang kalau hati merasa berdosa. Kita akan punya penyakit kepribadian ganda. Maka mesti didudukkan segala yang meragukan dalam pikiran kita. Menurut survei di Indonesia, tidak seimbang antara jumlah dokter kandungan laki-laki dengan jumlah pasien. Tidak seimbang antara jumlah SPOG, spesialis obgyn perempuan, dengan perempuan yang mengandung. Berapa? Tanya sendiri survei. Sekarang lembaga survei terlalu sibuk untuk survei presiden wakil presiden. Nanti setelah habis itu kita adakan berapa perbandingan antara dokter spesialis perempuan dengan perempuan yang mengandung di Indonesia. Karena angka yang kurang ini, disitulah letak celah dokter laki-laki bisa masuk karena ada darurat. Daruratnya mati. Karena kalau orang ini ditunggu antrian mesti diurus dokter perempuan, meninggal dia. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itulah, emergensi itulah yang menyebabkan dibolehkannya yang mahzurat, yang terlarang. Tapi tidak selamanya. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat itu ada kadarnya. Maka Bapak tidak perlu merasa berdosa. Malah Bapak sudah menyelamatkan 2 nyawa. Ibunya selamat, anaknya selamat. Tapi tentu Pak Dokter juga manusia. Kalau terlintas macam-macam, apakah memejamkan mata? Jangan, meninggal juga pasien kok. Maka memperbanyak zikir, istighfar kepada Allah SWT. Allah jaga hati, Allah jaga kolbu Bapak, Allah jaga sir Bapak, Allah jaga pikiran Bapak. Ihfazillah, jaga Allah, jaga hukum Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga. Saya yakin dan percaya sudah berapa ribu nyawa Bapak selamatkan, dan Allah menjaga Bapak. Dan jauh lebih penting, Allah menjaga perasaan istri Bapak. Karena kalau tidak, Bapak juga pulang tak tenang. Maka insya Allah dengan penjagaan dari Allah inilah, kalau kita jaga agama Allah ini, Allah berjanji, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Kalau kau jaga hatimu karena Allah, Allah akan menjaga hatimu. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dikokohkan menjadi tentara, menjadi direktur, menjadi wali kota, menjadi ustaz, menjadi apapun, itu hanyalah baju pengabdian. Semuanya nilai ibadah. Siapa yang paling tinggi tempatnya nanti di surga? Yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini boleh jadi yang paling tinggi adalah Abdul Somad. Saya disediakan pentas. Cukup lama panitia menyiapkan sampai bunga-bunga ini tumbuh dengan makanan yang luar biasa. Tapi yang mulia nanti di surga boleh jadi adalah Bapak Ibu dokter yang menyelamatkan banyak pasien. Berapa banyak orang yang sakit bertaubat karena bisa. Bapak banyak berdoa pada Allah. Selesai ini Bapak sehat, Bapak bernazar Pak, kalau sehat berhenti berzina, berhenti narkoba. Justru hijrahnya bukan karena tapi karena nasihat-nasihat dari. Kembalikan semuanya kepada Allah, banyak berdoa di ini. Dua lagi pertanyaan yang paling penting dijawab, belum, karena itu ternyata makna eksklusif itu. Ini ada sedikit cerita. Rata-rata dari kami tenaga kesehatan ini banyak yang dinasihkan dan dakwahnya tidak menentu, sehingga sering meninggalkan keluarga, terutama kami yang ibu-ibu. Padahal di dalam Islam ada kewajiban yang harus
kami tunaikan untuk keluarga, suami dan anak-anak di rumah. Mohon pencerahannya Ustaz, untuk ibu-ibu yang semangat bekerja di sini Ustaz. Wa qarna fi buyutikunna, perempuan itu aslinya di rumah, dia tidak boleh di rumah. Belanja ke pasar itu suami, yang mengantar air teh keluar untuk tamu laki-laki. Oleh tamu istri orang lain, meniti mencaliak bini kawan, mencaliak bini surang, meniti air mata. Aslinya perempuan itu di rumah. Lalu apa dalilnya perempuan bisa bekerja di luar rumah? Maka ada satu hadis bahwa Asma memikul makanan unta. Nabi melihat Asma, Nabi tidak melarang, Nabi menolongnya. Itulah dalil bahwa perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku sangat ketat. Setidaknya ada 5 syarat. Yang pertama, tidak berdua-duaan, karena yang ketiga adalah setan. Ini udah macam saya, ini udah macam adik saya, ini udah macam kawan saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Berawal dari ketemu, curhat, nyaman, makan siang bersama, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, bukan karena setan, tapi karena niat pelaku. Waspada. Yang kedua, tidak boleh bersolek-solek jahiliyah, sewajarnya saja. Perempuan bersolek untuk suaminya, bukan untuk suami orang. Sekarang banyak perempuan bersolek untuk laki orang. Kalau di rumah macam mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Yang ketiga, la tusafiranna mar'atun illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh musafir berduaan, beramai-ramai boleh. Yang keempat, la yadribna bi arjulihinna, jangan memukulkan kakinya ke lantai. Waktu dulu perempuan mau cari perhatian, pakai gelang kaki bergemerincing, dipukulkan kaki ke lantai, kerincing, 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 sehingga semua mata tertuju pada dia. Tak boleh. Yang kelima, la takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai. Jadi kalau ada orang bertanya, jawab, jangan pula terlalu tegas. Pasien ini di mana? Meninggal loh, keluarga itu. Biasa saja. Jangan terlalu mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini ayah RSUD. Sebab yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada orang yang hatinya berpenyakit, mendengar itu dia menjadi error. Perempuan boleh bekerja dengan berlaku diantaranya izin suaminya. Udah kan dua. Boleh hamba bakarajo, pandai pula merayu tak lagi. Akhirnya dia kasih izin. Masalah waktu sip-sipan ini, yang penting itu bukan waktunya, tapi kualitas waktu. Maka kalau sudah di rumah, matikan handphone, pakai baju dinas. Kedua dengan keluarga, anak jalan-jalan, liburan. Jangan lagi sudah di rumah main handphone juga lagi. Ada suami, dipoto pula suami. Aikolah laki ambo yang orang kesepian jablay itu. Betul-betul quality time, me time. Nah, jadi insya Allah Allah menjaga ibu dengan bapak di rumah. Juga dijaga Allah dengan ibu di rumah. Yang menurunkan sakinah, mawaddah, warahmah ke kalian berdua adalah Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Kalian sudah buat baik, kalian sudah menolong orang susah, kalian sudah menyelamatkan nyawa manusia. Tak mungkin kalian tidak ditolong Allah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun. Handphone off. Letakkan. Handphone ini nanti diperiksa satu hari ini, mungkin ada jam-jam tertentu kesepakatan. Jangan lagi habiskan waktu karena handphone. Anak datang curhat, ini nilai adik ma, ini nilai adik, ya rusak gara-gara handphone. Demikian. Oke, saya terakhir dari solidaritasnya memang bekerja keras, menyambung jawaban saya tadi. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika suami melakukan selingkuh karena alasan istri sering dinas malam dan meninggalkan keluarga di rumah? Padahal sudah komitmen dan setuju dengan pekerjaan istrinya. Ini lanjutannya.
kecemasan ibu. Jadi kasih ibu dengan bapak ini mesti terbuka. Ada orang tidak bisa komunikasi omongan, maka di WhatsApp dia. Ibu WhatsApp suami itu, bang, udah, tolong buatkan poin-poin apa saja yang mesti aku lakukan untuk mendapatkan surgamu. Nanti dia akan buatkan begini-begini. Aku ingin kau tampil seperti entah apalah katanya, terserah dan seterusnya. Jangan sampai bom waktu ini dibiarkan meledak, meletup akhirnya. Tapi kalau memang dia dasar nakal mau selingkuh, tidak perlu 1000 alasan orang untuk berdalil, tapi ada 1001 untuk berdalih. Dalih dengan dalil ini beda-beda, beda-beda tipis aja. Oleh sebab itu maka setelah komunikasi terbuka, dia mau menyatakan permintaannya, lalu kemudian ibu penuhi, terjadi juga apa yang terjadi, maka sesungguhnya ibu punya hak. Jangan sangka perempuan tidak ada hak. Tanya bapak kepala kantor, ibu masih ingat bunyi sirat ta'liq? Laki-laki disuruh baca sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan sekian bulan lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisik dan non fisik, dia memang tidak KDRT, tapi kaca jatuh bisa direkat, galah patah bisa disambung, hati yang hancur mana obat akan. Maka ibu punya hak, nama haknya khulu. Kalau ibu bisa maafkan, maafkan, dia bertobat. Tapi kalau tak bisa maafkan, ibu punya khulu. Insya Allah Allah selamatkan. Itulah solusi. Oke, Ustaz, dari kakak penjelasan, Ustaz, silakan Ustaz dulu terakhir. Seperti acara ini kami minta doa dari Ustaz Fatul. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf segala kesalahan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Kita tunggu azan sejenak selesai. Yo. Jadi sebenarnya pengajian itu kalau untuk intern Wadeko sekitar 20 menit, karena mereka ini lebih banyak konseling. Ya, maka ambo selalu di kantor-kantor tuh mereka, iya. Awak kan tidak ada untuk orang barat konseling, tidak ada psikolog. Jadi ustadz itu mesti jadi psikolog. Hari ini bagi ibu semua, bagi para dokter semuanya, mari kita dengarkan dan kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz. Pada saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت. آمين. وشهادة ورحمة عند الموت. آمين. والجنة بعد الموت. والجنة بعد الموت. والجنة بعد الموت. آمين. ربنا افتح لنا أبواب رحمتك. آمين. وافتح لنا أبواب مغفرتك. آمين. وافتح لنا أبواب جنتك. آمين. يا ربنا يا كريم. آمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا مريدا إلا شفيته. آمين. ولا مريدا إلا شفيته. آمين. Ya Allah, tidak ada yang berdosa melainkan hari ini digugurkan dosanya ya
hari ini melainkan disembuhkan ya Allah. Amin. Ya Rabbana asfihim sifaan ajila. Amin. Sembuhkan mereka semua ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbana Allahumma ja'alhum minas sabirin. Amin. Jadikan mereka hamba-hamba yang sabar. Amin. Jadikan mereka hamba-hamba yang kuat. Jadikan mereka hamba yang tabah ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah, di balik sakit ada rahmat Allah. Amin. Di balik sakit ada anugerah Allah. Allahumma asfihim shifaan ajila. La tada' lana mayyitan, la tada' lana mayyitan illa rahimta. Amin. Ya Rabbana ya Karim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Hannan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Sifatihim. Mereka orang-orang kuat, mereka orang yang sabar, mereka orang-orang yang berhasil dengan tugas-tugasnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal baitil mustasfa ya Rabbana. Jadikan tempat rumah ini, rumah sakit ini ya Allah, nuqatal intilaqi li sihatil ra'iyatil badan banyak wa jami'a ya Rabbana wa haulaha ya Rabbana ya Karim. Amin. Jadikan rumah sakit ini ya Allah tempat sumber kesehatan bagi masyarakat Padang Panjang wa man haulihi ya Rabbana, dan orang penduduk di sekitarnya ya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbana ya Karim, barik Padang Panjang ya Allah. Allahumma ja'al Padang Panjang baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Jadikan Padang Panjang baldatan thayyibatan wa antal ghafur. Amin. Allahumma ya Rabbana ya Karim, yassir lana umurana, yassir lana umurana wa la tu'assir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.